Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtafiq Ismail. NIM saya 2082142. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dan saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint tentang matkul sukses skill saya. Membangun keunggulan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Pengembangan diri adalah kegiatan konseling, itu seperti bimbingan konseling ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kita atau potensi diri kita yang dapat mengekspresikan diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam pelayanan konseling maupun ekstrakurikuler bertujuan untuk memberikan kita mengembangkan diri atau memberikan potensi, membangun bakat, sikap kita. Lanjut, macam-macam potensi diri. Fisik, potensi dari tubuh dalam pencapaian kesuksesan, yaitu dengan cara kita seperti bekerja keras, gotong royong, mengikuti serta gotong royong, ataupun mengikuti prestasi atau lomba-lomba turnamen seperti cabang olahraga, lomba atletik gitu, seperti itu. Selanjutnya, mental intelektual, potensi kecerdasan untuk berpikir logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Jadi kita berpikir atau mempunyai ide logis, sistem kreatif. Secara mental kita harus mempunyai ide yang kreatif untuk membentuk potensi kecerdasan ini. Selanjutnya ada sosial emosional, kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi secara positif. Jadi kita mengelola atau memahami emosi secara positif itu dengan cara kita tidak berpikir secara emosi. Emosi kita harus ditahan. Semisal kita berpikir secara emosi itu didinginkan dulu, baru kita bisa berpikir. Spiritual, potensi jiwa dalam melihat dan merasakan perbedaan baik dan buruk. Kecerdasan yang spiritual itu seperti kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk buat kita. Selanjutnya, keteguhan, kecerdasan yang berhubungan dengan ketangguhan yang tinggi. Membangun potensi diri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu kenali diri secara mendalam. Nah, kenali diri kita secara mendalam itu bagaimana caranya? Ya, kita kenali dulu bagaimana kita itu menghadapi situasi dan membangun potensi diri tersebut. Yang kedua, cari tahu kelebihan dan kekurangan diri kita. Kita cari tahu dulu kelebihan kita itu apa dan kekurangan diri kita itu apa. Semisal kelebihan kita itu bekerja keras dan kekurangan kita itu malas-malasan. Nah, kita itu kelebihan itu dijadikan manfaat dan kekurangan diri itu kita itu untuk menutupi kelebihan kita. Jadi kelebihan kita itu untuk menutupi kekurangan diri kita. Yang ketiga, open minded terhadap kritik dan saran. Jadi kita tuh orangnya selalu terbuka terhadap kritik dan saran orang lain. Semisal ada orang lain mengkritik atau menyarankan kita untuk apa itu, kita dengarkan, dan kalau memang positif kita lakukan. Buang pikiran negatif. Buang pikiran negatif kita sejauh mungkin, karena pikiran negatif itu membuat kita tidak dapat membangun potensi diri. Yang kelima, berani mencoba hal baru dan selalu optimis. Nah, kita tuh harus berani mencoba hal baru dan selalu percaya diri bahwa kita itu bisa membangun potensi diri kita. Selanjutnya, manfaat membangun potensi atau
keunggulan diri. Kita dapat mengenal diri lebih dalam. Nah, manfaat membangun potensi keunggulan diri itu yang kita dapat mengenal diri lebih dalam. Jadi kita lebih tahu diri kita tuh bagaimana, mengatasinya kita gimana, semisal kita emosi. Jadi itu memang membangun potensi itu memanfaatkan kita untuk mengenal diri lebih dalam. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Jadi kita dapat tahu dengan adanya potensi atau keunggulan diri, kita dapat tahu kelebihan dan kekurangan kita itu apa. Yang ketiga, memotivasi diri. Nah, kita dapat memotivasi diri kita sendiri. Jadi tidak adanya orang lain dari kritik dan saran orang lain, kita jadi bisa termotivasi dan kita dapat membangun potensi atau keunggulan diri kita. Yang keempat, memiliki jenjang kehidupan yang baik. Nah, ini poin paling penting. Manfaat membangun potensi itu dapat memiliki jenjang kehidupan yang lebih baik. Karena kita kan bersosialisasi, membangun potensi, jadi kita dapat memiliki jenjang kehidupan yang lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Jadi semisal kita dapat bekerja yang mendapatkan yang lebih bagus, gajinya besar, itu bisa jadi karena kita memanfaatkan potensi atau keunggulan diri kita. Yang kelima, memiliki koneksi dengan banyak orang. Nah, manfaat membangun potensi atau keunggulan diri itu jadi kita dapat membangun kepercayaan diri kita lagi. Jadi kita ngobrol sama orang itu lebih gampang, berinteraksi sosial dan memiliki koneksi dengan banyak orang. Lanjut. Nah, bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Nah, seperti kegiatan rutin, yaitu memasukkan kegiatan yang dilakukan secara reguler, baik di kelas maupun di sekolah. Nah, kegiatan rutin ini bertujuan untuk membiasakan anak mengerjakan sesuatu dengan baik, seperti kita mengikuti upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, seperti membaca Al-Quran atau membaca Alkitab dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah keberaturan. Nah, kita keberaturan itu dapat jadi lebih teratur karena adanya kegiatan rutin ini, kita dapat lebih teratur. Dan selanjutnya pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Jadi kita kegiatan rutin itu dapat menjaga kesehatan diri kita. Jadi kita lebih sehat, pokoknya badan lebih bugar. Jadi kita dapat mengembangkan diri itu lebih dengan baik. Yang kedua ada kegiatan spontan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Seperti membiasakan mengucap salam. Nah, terhadap siapapun, semisal kita mau ke rumah orang atau bertemu orang, kita biasakan ucap salam terlebih dahulu. Dan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Dan membiasakan Andrina membuang sampah pada tempatnya itu memang benar. Karena kalau kita tidak membuang sampah di tempatnya, itu akan terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Jadi kita lebih mengerti, karena membiasakan membuang sampah itu adalah hal yang dapat membangun atau mengembangkan potensi diri kita. Membiasakan antri. Nah, membiasakan antri itu adalah wajib, karena kita itu tidak boleh menyerobot. Membiasakan antri itu dapat meningkatkan pengembangan diri, karena kita harus bersikap sabar dan menunggu. Yang ketiga, kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh dari guru dan pengelola pendidikan yang lain kepada peserta didik, seperti dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti berpakaian rapi misalnya. Karena berpakaian rapi itu bisa dilihat dari kita, bagaimana penampilan kita berpakaian rapi. Nah, itu bisa jadi kita keunggulan diri kita. Semisal kita tidak berpakaian rapi, kita kan dipandang itu orangnya tidak baik, mesti kita dipandang itu negatif pokoknya. Yang selanjutnya berbahasa yang baik. Nah, kita berbahasa itu berbahasa Indonesia yang dengan tutur kata yang baik, jangan berbahasa dengan yang kasar. Dan datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini sangat penting, karena dengan adanya kita datang on time, tepat waktu, kita dapat memiliki keunggulan diri dan terbiasa
datang tepat waktu, jadi kita nggak pernah telat misalnya dalam berangkat sekolah, bekerja, ataupun mengerjakan tugas begitu. Dan yang keempat, ada kegiatan terprogram, yaitu kegiatan pembelajaran pengembangan diri yang diprogramkan dan direncanakan secara formal, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang bertujuan memberikan wawasan tambahan pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting untuk perkembangan anak, seperti workshop dan kunjungan atau outing class. Nah, ini tuh bertujuan untuk mengembangkan diri kita sejak dini. Nah, jadi itu pengembangan diri itu memang penting untuk pengembangan kita untuk sejak dini. Jadi kita besar itu sudah tahu kita kelebihannya apa, kekurangan apa, jadi kita enak, enjoy. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan diri. 1. Percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah syarat utama agar kita mandiri dalam segala hal, yaitu jika kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu. Biasanya kita ragu dalam segala tindakan kita, bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi percaya diri itu memang penting untuk membangun potensi atau keunggulan diri kita. Karena percaya diri itu adalah syarat paling utama untuk kita membangun potensi dan mengembangkan keunggulan diri kita. Selanjutnya, belajar dari pengalaman. Kita belajar berbicara, membaca, menulis, memasak, dan masih banyak hal lain yang dapat kita pelajari lagi. Belajar bukan terbatas pada saat kita atau waktu suatu pendidikan berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar adalah berlangsung seumur hidup, karena belajar itu sangat penting untuk mengembangkan atau potensi diri kita, untuk mengunggulkan potensi diri kita. Nah, dengan salah satu caranya kita belajar dari pengalaman kita, karena belajar itu hukumnya wajib dan sangat penting. Yang ketiga, ada menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu adalah dengan menghargai waktu. Dengan menghargai waktu secara tulus dan serius, maka kita dapat datangnya tepat waktu dan kita dapat menghargai waktu itu, kita dapat belajar dan bisa mengembangkan diri kita agar kita bisa datangnya tepat waktu, bekerja tepat waktu, mengerjakan tugas itu tidak lewat dari deadline. Jadi kita menghargai waktu yang sudah kita dapatkan. Hargailah waktu, tetapi jangan sesekali-kali membiarkan diri diperbudak olehnya. Perlakuan waktu dengan perintah yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Yang selanjutnya, jangan menjadi kata dalam tempurung. Apa itu jangan menjadi kata dalam tempurung? Nah, buatlah banyak perjalanan dan lihatlah apa yang terdapat di dunia. Untuk dapat berkembang, kita harus berusaha melihat dan mendengar, kemudian berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan itu dapat kita capai yaitu dengan cara berhubungan dengan orang lain atau lingkungan di sekitar kita, yaitu kita sering bersosialisasi dengan masyarakat seperti mengikuti kerja bakti, gotong royong, ada rapat pemuda atau apapun kita ikut, apapun kita bersosialisasi lah dengan masyarakat. Karena menjadi katak dalam tempurung itu sangatlah tidak enak. Soalnya kita cuman hanya diam di rumah dan tidak pernah bersosialisasi, bermasyarakat. Jadi tidak ada interaksi sosial, ini tidak dapat meningkatkan potensi atau keunggulan diri kita. Selanjutnya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, ini sangat penting untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan pertama yaitu harus menghargai diri kita sendiri. Kita
harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya diri akan kemampuan yang kita miliki atau dia miliki. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita harus menghargai mereka, karena menghargai itu penting. Sebagaimana kita menghargai orang lain, maka orang lain maka kita akan mendapatkan timbal baliknya. Seperti kita akan lebih dihargai orang lain sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita. Nah, begitu. Yang terakhir, adanya dorongan untuk berprestasi. Adanya dorongan berprestasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Dengan adanya dorongan, kita dapat termotivasi untuk menjadi lebih cerdas, cermat, berpikir kreatif untuk membangun dan membuat keunggulan di potensi diri kita sendiri. Adanya dorongan berprestasi dapat menjadi diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, seperti mengikuti kerja bakti, berinteraksi sosial, itu memang benar dapat meningkatkan keunggulan diri dan potensi diri kita. Karena itu sangat penting adanya dorongan untuk berprestasi. Seperti kiat positif itu ya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, untuk mendukung pengembangan diri kita pun dituntut untuk aktif dalam berbagai hal. Nah, kita memang harus aktif seperti mengikuti organisasi, ikut rapat masjid, rapat di pemuda, ataupun rapat lainnya. Ataupun kita bisa juga ikut pencoblosan pencoblosan pemilu atau pencoblosan kades ataupun apa, itu kita harus ikut, karena itu kita berinteraksi sosial dengan cara itu. Ataupun juga kita bisa nongkrong bersama teman, itu tidaklah semuanya negatif, tapi juga ada positifnya, karena kita bermasyarakat, berinteraksi sosial. Jadi kita harus bertemu teman tetangga sebelah kanan kiri, kita harus mengucapkan salam. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhtafiq Ismail, pamit. 2821042. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.